Oke, selamat datang lagi di channel ini ya. Di video kali ini akhirnya saya belajar cara membuat ATS sederhana menggunakan relay ya. Jadi yang dimana sistemnya ini adalah sistem UPS, bukan hybrid, bukan PLTS off grid, bukan apa sih, bukan ya, bisa dianggap inverter juga sih, tapi lebih tepatnya yang UPS, bukan inverter, bukan yang hybrid juga. Kalau PLS belum. Jadi ini sistemnya adalah UPS, atau ketika PLN padam dia akan membackup secepat mungkin, tapi juga belum sinkron, atau saya masih menggunakan jeda yang dimana dua relay ini dikontrol oleh TDR yang ada di sini. Di sini ada dua TDR yang dimana ini adalah TDR untuk sistem si inverternya, yang dimana ketika maaf, ketika PLN padam ya kan, PLN padam ini akan langsung kontak ini langsung nyala karena ini mati kan, ini adalah triggernya PLN, dia akan off dan ini akan kontak, lalu FVD dan ini nyala, relay yang untuk inverter akan nyala dulu sampai startup sekitar kurang lebih 5 detik, baru si time delay ini kalau sudah menyentuh 5 detik setelah ini menyala ya, dia akan ngontek si ini untuk masuk. Jadi inverter akan nyala dulu agar tidak langsung kena beban gitu. Jadi inverter sudah standby, udah nyala, baru beban masuk seperti itu. Nah, untuk yang time relay yang di atas atau TDR yang di atas ini, itu fungsinya yaitu ketika PLN masuk tidak langsung nyala, tidak langsung berpindah ke PLN, akan tetapi dia menunggu PLN stabil dulu. Nah ya, anggap aja awangan kita semisal PLN habis padam kan, seketika nyala masih belum stabil lah, masih karena angkatan yang cukup besar sekitar 5 detik. Jika memang sudah aman, baru ini akan kontak on relaynya, lalu untuk memutuskan berbagai sini seperti inverter juga akan mati, dan di sini akan mati dengan jeda kurang dari 1 detik ya. Malah untuk bola lampu yang ada kapasitornya, yang memiliki kapasitas agak besar, itu dia tidak kedip karena memang jedanya cukup cepat gitu loh, nggak nyampe 1 detik untuk perbedaan dari inverter ke PLN. Tapi untuk PLN ke inverter itu akan jeda karena inverter kan posisi off, tidak akan saya standby kan, soalnya karena sistem yang saya gunakan adalah UPS. Daripada nanti baterai terkuras, baterai juga masih minim kan, dan PLN juga jarang padam. Nah, ketika padam saja nanti akan inverter akan menyala seperti itu. Nah, untuk sistemnya seperti ini sudah saya set, yang dimana sistem ATS ini akan berguna di kamar saya saja, tidak untuk rumah ya. Di ini colokan ini udah untuk menyalakan semua ini. Jadi kalau ini misalnya diputus, ya kamar saya akan berpindah ke inverter seperti itu. Oke, kita akan coba skenario nya susah sekali bilang seperti itu ya. Oke, kita akan coba cabut. Nah, pasti langsung mati. Nah, dia akan menyala dulu, baru nanti time delay akan masuk untuk menyalakan. Nah, seperti itu. Jadi nunggu inverter setup dulu, baru akan masuk ke beban. Oke, sudah nyala seperti itu. Dan sekarang jika PLN masuk ya, nah ini indikator. Oke, skenario dulu, nanti saya akan jelaskan untuk kenapa ada 2 relay. Seharusnya 1 relay pun cukup, cuman saya kasih 2. Oke, kita akan coba masukkan PLN. Nyala ya.
PLN nyala, tunggu delay ini dan akan berpindah. Nah itu ada jeda ya, sepersekian detik lah pokoknya, belum nyampe 1 detik itu jeda pasti. Nah nanti kita akan coba lihat jedanya seperti apa. Kita akan coba menggunakan slow motion, nanti akan saya perlambat. Oke, kita akan coba lihat jedanya dulu ya, sebelum kita jelaskan si relaynya kenapa ada 2. Oke, jadi untuk jedanya seperti itu. Tadi ada video klipnya yang saya perlambat ya, itu saya rekam dengan 240 frame. Kalau kelihatannya berarti mau ngejar jedanya, kalau enggak ya berarti aman. Nah ya kita lanjut. Untuk kenapa ada 2 relay di sini. Nah relay yang kanan ini adalah perpindahan dari satu PLN satu inverter seperti itu. Oke, dan untuk relay yang kiri itu adalah untuk inverter. Nah, jadi untuk pada saat off seperti ini berarti itu PLN ada, yang dimana di sini tidak mengontak ini untuk menyala. Jadi ini PLN masuk ke normally close nya si relay. Oke, dan ini masuk ke COM-nya alias outputnya itu di COM, bukan di NC, bukan di NO. Jadi masuk ke input tengahnya lah intinya untuk outputnya, jadi diambil di tengahnya. Dan si PLN masuk di NC dan inverter masuk di NO. Ketika relay kontak baru dia akan pindah ke inverter secara cepat. Nah ini maksud dari cepat ya, dia kan cetek, dia kontak PLN mati kan, off, nah inverter belum langsung nyala, tapi ini udah siap ke inverter. Cuman yang ini tidak, ini hanya akan kontak ketika delaynya tadi inverter masuk. Jadi inverter tidak langsung nabrak lah, soalnya jika ini saya multi ada voltase induksi sekitar 0, sekian volt AC di pin yang ini kan karena tergabung langsung PLN ya. Jadi saya hanya sebagai pengaman lah untuk relay yang satunya. Jadi ketika ini ada apa-apa, dia tidak akan tabrakan langsung yang ini, karena ini kan memakai dua input ya, PLN dan inverter. Ketika ini misalnya ada trouble, tidak akan langsung menabrak yang ini, dan sebaliknya jika ini ada apa-apa, ini juga masih membackup. Yang insya Allah jika ada apa-apa cuma salah satu aja gitu loh, tinggal kita ganti, bisa kita lepas, kita ganti. Dan ini saya kasih zinc di bagian blok relaynya, blok coilnya. Ini kan di sini ada besi platnya kan di bawah ini, terus saya kasih tambahan heat sink ketika sebenarnya nggak perlu sih, cuman ya nggak apa-apa. Ya jadi seperti itu untuk sistemnya, sederhana sekali, tidak repot. Dan untuk ini adalah prototipe belajar ya, jadi saya masih mencoba-coba untuk gimana bagusnya, dan ya belajar dengan sesederhana mungkin lah, dengan biaya yang cukup terjangkau untuk komponen ATS, untuk komponen otomatis sendiri tuh. Dan kenapa ini menggunakan relay ini, bukan menggunakan magnetic kontaktor atau apapun, karena menurut saya kan ini untuk spesifikasi 240 VAC 5 ampere. Jadi untuk arus AC ini pun juga pasti maksimal cuman 1000 watt ya. 1000 watt itu sekitar 4 amperan, 4, sekian ampere lah. Jadi menurut saya cukup lah. Lagian juga ini relay saya membuat sistem yang ketika PLN masuk tuh dia nggak kerja gitu loh. Jadi ketika inverter yang ketika PLN padam dia baru bekerja gitulah, jadi tidak on terus. Jadi insya Allah awet juga untuk relaynya seperti itu. Dan ya
Sederhana sekali. Jika ada pertanyaan bisa kita jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung komen, nanti kita belajar bersama. Jika ada yang kurang tepat atau apapun itu bisa kasih kritik dan saran di komentar. Seperti itulah ya, kita belajar bersama tentunya. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini sudah saya jelaskan semua ya. Dan udah, ini aja sih. Terima kasih telah menonton dan bye-bye. Rencana mau nambah baterai lagi, cuman belum tahu. Pengen nambah 2 lagi, masih cukup itu. Tambah 2 lagi. Gila, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Thanks for watching. Thank you.